Pernahkah kalian merasa bahwa tempat yang kalian anggap suci justru menyimpan sudut yang paling gelap? Malam ini kita akan membahas sebuah kisah yang dikirimkan oleh seorang penonton bernama Rahma. Kejadian ini dialami sendiri pada tahun 2022 saat dia baru saja pindah ke sebuah pondok pesantren di kota A. Pesantren ini terkenal dengan disiplinnya yang sangat ketat. Namun, di balik dinding-dinding kokoh tempat para santri menimba ilmu, ada sebuah rahasia kelam yang tak pernah tertulis di buku sejarah pondok. Rahasia yang menunggu Rahma di lantai 3. Tempat di mana jemuran malam hari berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Sebagai santriwati baru, Rahma tidak punya banyak pilihan. Kamar-kamar di lantai 1 dan 2 sudah penuh sesak. Pengurus asrama akhirnya menempatkan Rahma di kamar 20, kamar yang terletak di paling ujung, paling mentok koridor lantai 2. Ranjangnya berada tepat di pojok ruangan, menempel pada dinding luar bangunan yang langsung menghadap ke halaman belakang. Di luar sana ada sebuah pohon beringin tua yang konon sudah ada sebelum pesantren itu dibangun. Awalnya semua berjalan normal sampai pada minggu kedua Rahma berada di sana. Setiap jam menunjukkan pukul 10 malam, tepat setelah kegiatan mengaji malam selesai dan lampu utama kamar dimatikan, Rahma selalu mendengar sesuatu. Tok, tok, tok. Ketukan pelan tapi sangat ritmis. Jaraknya terasa dekat sekali. Seolah-olah ada orang di balik dinding kamarnya yang sedang mengetuk menggunakan kuku jari. Awalnya Rahma mengira itu adalah ulah usil santri dari kamar sebelah. Tapi keesokan harinya dia baru menyadari satu hal yang membuat bulu kuduknya berdiri. Kamar 20 adalah kamar paling ujung. Di balik tempat ranjangnya menempel, tak ada ruangan lagi. Itu adalah dinding luar bangunan, udara kosong setinggi 2 lantai. Siapa atau apa yang mengetuk dinding itu dari luar di ketinggian lantai 2? Tetap di Diari Natasha, siapkan nyali kalian, matikan lampu, jangan noleh ke belakang. Kita mulai ceritanya. Hai, ketemu lagi di malam Jumat Lur. Dan kembali lagi, aku akan menceritakan sebuah kisah horor yang dialami oleh seorang santriwati di sebuah pesantren di kota A. Sebut saja namanya Rahma. Awal-awal Rahma ini masuk pesantren langsung dapat kamar paling ujung di lantai 2. Asrama santriwati ini ada 2 lantai yang semuanya ada sekitar 40 kamar. 20 kamar di bawah dan 20 di atas. Mbak Rahma ini sering mengalami hal-hal aneh yang mengganggunya di kamar paling ujung. Padahal dia tidak tidur sendiri loh. Satu kamar itu ada 10 orang. Tapi mereka seperti tidak pernah merasakan apa yang dialaminya. Dari suara seperti ketukan kuku di tembok, suara keran di kamar mandi yang sering terdengar nyala padahal tidak ada orang di kamar mandi itu. Karena memang kamar mandinya gak difungsikan, digembok dari luar gitu loh Lur. Sampai nih ya kejadian aneh di lantai atas, yaitu di tempat jemuran. Wah, ini merinding banget sih. Penasaran kan? Tetap di Diari Natasha ya. Nah, gini ceritanya. Malam itu setelah selesai melakukan jadwal hariannya yaitu baca Al-Quran, kan jam 10 tuh teman-teman Rahma itu bergegas masuk kamar dan bersiap untuk tidur. Karena ini adalah malam pertama dia tidur di asrama, dia belum merasa ngantuk nih. Belum ngantuk, nanti ajalah tidurnya. Dia membaca buku di ranjangnya biar lebih cepat ngantuk gitu. Karena biasanya begitu kalau baca buku gak lama pasti ngantuk kan. Tapi aneh, malam ini gak begitu. Matanya kayak sulit banget buat dipejam.
sampai hampir jam 11 malam. Sementara teman-temannya sudah terbang ke alam mimpi dari tadi. Gak ada satu orang pun yang masih kebangun. Nah, di tengah sepinya malam, samar-samar dia mendengar suara ketukan. Seperti suara kuku yang diketukkan di tembok. Gitu. Tapi dia nggak menghiraukannya karena dia pikir sepi, jadi mungkin suara cicak makan nyamuk dan nyamuknya kan nempel di tembok. Makanya kedengarannya kayak suara ketukan. Setelah itu pun dia tidur. Sampai pada keesokan harinya dia tanya ke teman-teman kamarnya. Tapi respon mereka tuh aneh. Mereka nggak mengebantah, tapi juga nggak mau membahasnya. Rahma menyadari, setiap kali jam 10 malam lewat, teman-temannya itu selalu terburu-buru tidur pakai penyumbat telinga. Mereka bukan sekedar lelah karena hafalan, tapi mereka sedang mencoba tuli terhadap sesuatu. Karena rasa penasaran dan gelisah, suatu malam Rahma itu nggak bisa tidur. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Pakaian seragam sekolah formalnya untuk besok belum dicuci karena jadwal pesantren yang padat banget di situ kan. Dengan memberanikan diri, Rahma ambil ember cucian dan berjalan ke kamar mandi utama yang berada tepat di sebelah kamarnya. Rahma ini emang anaknya pemberani gitu, gak percaya sama hal-hal begituan deh yang mistis-mistis. Suasana kamar mandi sangat dingin dan lembab. Hanya ada satu lampu neon redup yang mendengung di langit-langit. Rahma mulai menyalakan keran dan mengucuk baju di wastafel batu. Suara air menggema di ruangan itu. Di tengah keheningan itu, tiba-tiba terdengar suara air mengalir deras dari bilik toilet paling ujung, bilik nomor 4. Rahma tertegun. Setahu dia, bilik nomor 4 sudah lama rusak dan pintunya selalu digembok dari luar oleh pengurus. Rahma menoleh perlahan ke arah bawah pintu bilik tersebut. Dari celah bawah pintu kayu yang rapuh itu mengalir air berwarna keruh kehitaman. Air itu tuh berbau busuk, kayak bau tanah basah kecampur anyir darah gitu loh. Bau apa ini? Gitu. Jantung Rahma berdegup kencang. Dia coba menenangkan diri, mengira itu mungkin hanya luapan air selokan yang tersumbat. Rahma balik ke wastafel, matiin keran, basuh muka biar menghilangkan rasa takut. Tapi saat dia mendongak ke atas dan melihat ke arah cermin di depannya, di dalam pantulan cermin, Rahma melihat sehelai kain putih kusam, kain kafan menjutai turun dari celah ventilasi udara, tepat di atas kepalanya. Kain itu bergoyang pelan, ke kanan, ke kiri, pelan. Refleks, Rahma langsung mendongak ke atas, tapi kosong. Gak ada apa-apa di ventilasi itu, hanya ada bau tanah basah yang mendadak menusuk hidungnya. Duh, itu apa ya di atas? Terus ini baunya nusuk banget di hidung deh. Ketakutan luar biasa membuat Rahma ingin segera menyelesaikan urusannya. Dia tidak punya pilihan selain membawa pakaian basah itu naik ke lantai 3. Area jemuran terbuka agar besok pagi bisa kering terkena angin. Lantai 3 malam itu tuh terasa berbeda. Udara kota A biasanya sejuk, malam itu terasa dingin. Dinginnya itu kayak nyentuh tulang, gigit tulang, kayak gitu. Dingin banget. Atap seng di atasnya berdiri keras dihantam angin malam. Di bawah temaram lampu kuning yang berayun, barisan pakaian dan mukena putih yang digantung bergoyang, menciptakan bayangan-bayangan aneh di lantai. Rahma berjalan ke barisan jemuran tengah dengan tangan yang gemetar. Dia mulai menggantung bajunya satu persatu. Tiba-tiba angin berhenti total. Suasananya menjadi sunyi senyap seketika.
Bahkan suara jangkrik dari halaman bawah pun tidak terdengar lagi. Keheningan yang tidak wajar. Saat itulah Rahma melihat di barisan jemuran paling belakang, di antara mukena-mukena putih milik santri lain yang sedang dijemur, ada satu sosok yang posisinya aneh. Sosok itu mengenakan mukena putih lusuh, tapi posisinya tuh terlalu tinggi, kakinya tidak menyentuh lantai. Sosok itu melayang sekitar 10 cm di atas semen. Bayangin Lur, seserem apa di situ? Sosok itu berdiri membelakangi Rahma. Rahma terpaku, kakinya terasa seperti tertanam di lantai. Tidak bisa tergerakkan. Kemudian dari arah sosok bermukena itu terdengar suara bisikan lirih. Suara perempuan yang sangat datar. Namun ritmenya persis sama dengan ketukan di tembok kamarnya. Punya siapa ini? Punya siapa ini? Sosok itu mulai berputar secara perlahan menghadap ke Rahma. Rahma bersiap untuk melihat wajah yang hancur atau mengerikan. Tapi Lur, kenyataannya jauh lebih buruk. Di balik kain mukena yang terbuka itu, gak ada tuh wajah manusia. Yang ada hanyalah jalinan rambut hitam legam yang sangat panjang, basah kuyup, dan helai-helai rambut itu mulai merayap turun dari balik mukena, menjulur di atas lantai, bergerak cepat ke arah kaki Rahma. Merinding banget Lur, gak bohong. Malam itu Rahma menjatuhkan embernya, berteriak histeris, dan berlari turun ke kamarnya tanpa menoleh ke belakang lagi. Dia menangis Lur semalaman di bawah selimut sambil menutup telinganya. Karena Rahma ketakutan banget dong ya. Keesokan harinya Rahma jatuh sakit. Karena kondisinya yang trauma, seorang pengurus asrama senior akhirnya datang menjenguk dan mengajaknya berbicara empat mata. Disitulah sebuah fakta kelam terungkap. Kita langsung aja masuk ke ceritanya. Ternyata beberapa tahun sebelum Rahma masuk, ada seorang santriwati yang mengalami tekanan mental yang sangat hebat. Dia kesulitan menghafal Al-Quran, sering mendapatkan hukuman, dan selalu dibully sama teman-temannya karena dianggap dia itu nggak mampu dan nggak bisa. Suatu malam, karena tidak tahan dengan tekanan tersebut, santriwati itu mengurung diri di kamar mandi bilik nomor 4 sambil menangis. Malam harinya, dia naik ke lantai 3 ke tempat jemuran, dan itu adalah malam terakhir kalinya dia terlihat hidup. Sosok yang dilihat oleh Rahma bukanlah jin atau monster yang ingin mencelakainya. Sosok itu adalah energi sisa atau trauma masa lalu yang tertinggal di bangunan tersebut. Jiwa yang malang yang masih terjebak dalam rutinitas malamnya yang menyiksa. Mengetuk dinding meminta pertolongan, menangis di kamar mandi, dan berdiri di lantai jemuran menanti pakaiannya yang tidak akan pernah kering. Rahma akhirnya memutuskan untuk pindah dari kamar ujung tersebut. Tapi hingga hari ini, setiap kali dia mendengar suara ketukan dengan kuku, Rahma selalu teringat pada lantai 3 asrama di kota A. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Saya Natasha, pamit undur dulu. Sampai jumpa di kisah misteri berikutnya. Semoga kalian tidur yang nyenyak ya. Kalau bisa, bye-bye.